Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Katarina Desria dari Prodi Nes B tingkat 1 dengan NIM 0320210073. Di sini saya akan memenuhi ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Ibu Maria Pujiastuti. Baik, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Beberapa bagian tubuh baik pada wanita maupun pria dibutuhkan agar proses ini terjadi, yang disebut juga dengan alat reproduksi atau alat kelamin. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya sendiri. Secara genetik, saat proses reproduksi terjadi, percampuran antara sel sperma dan sel telur bercampur dan menimbulkan pembuahan. Setelah itu, janin terbentuk di dalam rahim selama 36-40 minggu untuk menghasilkan bayi. Organ reproduksi dalam yang pertama adalah testis atau gona jantan. Dapat dilihat, ini adalah gambar pada testis. Organ lunak berbentuk oval dengan panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm yang terletak di dalam kantung gepelir. Testis berjumlah sepasang yang berada di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Bagian-bagian kelenjar testis. Yang pertama adalah tunika albuginea, yaitu kapsul yang membungkus testis yang merentang ke arah dalam yang terdiri dari sekitar 250 lobulus. Tubulus seminiferus, yaitu tempat berlangsungnya hematogonetis yang terlilit dalam lobus. Di dalamnya terdapat stertoli. Ductus yang membawa sperma masuk dari testis. Ductus yang membawa sperma masuk dari testis ke bagian eksterior tubuh. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi pria. Yang pertama adalah epididymis. Ini dia dapat dilihat pada gambar. Merupakan tuba terlilit dengan saluran berkelok-kelok yang panjangnya 4-6 meter yang di dalamnya skrotum yang keluar dari testis. Epidermis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju fase deferens. Yang kedua adalah vas deferens atau saluran sperma. Ini dia, atau dengan istilah ductus deferens. Ini dapat dilihat pada gambar, ini adalah salurannya. Merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epidermis. Fase deferens tidak menempel pada testis dan di dalam kelenjar prostat. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani. Yang ketiga, saluran ejakulasi atau ductus expelliarmus. Ini dapat dilihat. Merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keempat adalah uretra. Ini dia, dapat dilihat pada gambar. Merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih dan sperma.
Selanjutnya adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris merupakan selama sperma melalui saluran pengeluaran terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kompler. Vesicula atau seminalis atau kantung semen atau disebut dengan kantung mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantong kemih. Dinding vesicula malis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma dan kelenjar prostat. Melingkar bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol dan garam dan folipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Selanjutnya kelenjar Cowher atau kelenjar boburetera merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju ureter. Kelenjar Cowher menghasilkan getah yang bersifat akali atau basah. Organ reproduksi luar. Yang pertama adalah penis. Ini dapat dilihat, ini adalah gambar dari penis. Terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atas berupa jaringan spons, corpus cavernosa. 1 rongga yang berada di bagian bawah yang merupakan jaringan sponcorpus caseosum yang membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil, yaitu rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan berujung saraf perasa skrotum atau kantung pelir. Merupakan kantung yang dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot pola. Anatomi reproduksi wanita terdiri dari alat atau organ eksternal dan internal. Sebagian besar terletak dalam rongga panggul. Eksternal sampai vagina, fungsi kopulasi. Internal, fungsi fokasi, fertilisasi, ovum, transpirasi, blastoris, implantasi, pertumpeus, kelahiran. Fungsi sistem reproduksi wanita dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin atau steroid dari proses hormonal thalamus, hipotalamus, hipofisis, adrenal, ovarium. Ini adalah ovarium. Selain itu terdapat organ sistem ekstragonad, sistem vaginal yang juga dengan dipengaruhi oleh siklus reproduksi payudara, kulit daerah tertentu, pigmen dan sebagainya. Genitalia eksterna. Vulva tampak dari luar dari mons pubis, terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, chilotorus, hymen, vestibulum, ospicmuretare, esternum, kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Mons pubis atau mons venereal, lapisan lemak di bagian anterior species os pubis. Pada masa pubertas daerah ini mulai ditumbuhi oleh rambut pubis. Labia mayoral atau lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang banyak mengandung plestus atau vena. Homolog embryonik dengan skrotum pada pria. Ligamentum rotundum ureteri berakhir pada batas atas bia mayora. Di bagian bawah labia majora juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua, labia minora merupakan atau bibir kecil alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora.
mengelilingi di bukaan ke vagina dan uretra. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area V. Yang keempat, klitoris, organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputeum, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Alat reproduksi wanita bagian dalam setelah dibahas bagian luas, sekarang masuk ke bagian dalam. Apa saja organ-organnya? Pertama adalah vagina. Dapat dilihat, ini adalah gambar pada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kantung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan kelahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua, ovarium. Dapat dilihat, ini adalah gambar pada ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut dengan sel telur. Yang ketiga adalah tuba Fallopi. Inilah gambar pada tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau oviduct memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infibulum bagian ujung tuba Fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba Fallopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi dipindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang keempat, rahim atau uterus. Ini adalah gambar pada rahim atau uterus. Adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir yang merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu seperti serviks, merupakan leher atau rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Selanjutnya adalah korpus atau area vestibular karena bisa mengembang sesuai perkembangannya baik. Ini menstruasi dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima, leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu exterofis atau dinding luar rahim dan endorofis bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Bagaimana cara kerja alat reproduksi wanita? Seperti yang sudah dipaparkan tadi, alat reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi tertentu. Pembuahan berhasil, maka akan pindah ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim luruh sebagai menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus.
siklus reproduksi. Cara kerja sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita memiliki gonad sebagai salah satu organ reproduksi. Pada wanita, gonad merupakan ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sering berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir, yakni saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause. Tidak ada perbedaan dengan alat reproduksi wanita dengan organ tubuh lainnya. Sebaiknya tetap merawat dan menjaga kesehatan pada reproduksi, karena sebagian orang tidak menyadari kerentanannya. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan seperti masalah kesuburan atau penyakit lainnya. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya akhiri dengan selamat pagi, salam sehat, salam santai Elizabeth Mero.